Selamat datang di dunia yang menakjubkan, di mana alam telah menciptakan berbagai keajaiban di permukaan bumi dengan luar biasa. Keajaiban-keajaiban ini tidak hanya indah, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Keajaiban ini telah menjadi destinasi pariwisata terbaik di dunia, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa keajaiban geologi terbaik di dunia. Danau Natron. Danau alkali yang menawan tetapi berbahaya. Terletak di Tanzania, Afrika Timur, Danau Natron merupakan danau garam atau soda yang unik dan berbahaya. Danau ini memiliki permukaan yang berwarna merah darah, yang disebabkan oleh alga merah dan bakteri yang hidup di air yang sangat alkali. Suhu air di danau ini dapat mencapai 60 derajat Celcius, dan pH airnya mencapai 10,5, sehingga bersifat sangat korosif dan berbahaya bagi sebagian besar makhluk hidup. Nama danau ini berasal dari senyawa kimia alami yang disebut natron, yang mengandung natrium karbonat dan natrium bikarbonat. Natron banyak ditemukan di dasar danau, dan digunakan oleh masyarakat setempat sebagai bahan pembuatan sabun dan obat tradisional. Meskipun berbahaya bagi sebagian besar makhluk hidup, Danau Natron merupakan tempat berkembang biak yang penting bagi burung flamingo. Burung-burung flamingo ini memakan alga merah dan bakteri yang hidup di air, dan mereka telah beradaptasi dengan kondisi air yang sangat alkali. Bahkan, warna merah muda yang khas pada burung flamingo sebagian berasal dari pigmen yang diperoleh dari makanan mereka di Danau Natron. Selain burung flamingo, Danau Natron juga merupakan habitat bagi berbagai satwa liar lainnya, termasuk ikan, burung laut, dan beberapa spesies hewan mamalia. Namun, karena kondisi air yang ekstrim, populasi satwa liar di danau ini relatif kecil. Danau Natron merupakan tempat yang menarik bagi para ilmuwan dan fotografer. Para ilmuwan mempelajari danau ini untuk memahami ekosistem uniknya dan adaptasi makhluk hidup yang tinggal di sana. Sedangkan para fotografer tertarik dengan pemandangan danau yang menawan, dengan permukaannya yang berwarna merah darah dan formasi batuan vulkanik yang mengelilinginya. Gurun Putih Mesir. Di tengah hamparan gurun pasir luas yang membentang di Mesir, terdapat sebuah keajaiban alam yang tersembunyi yaitu Gurun Putih. Gurun ini, yang juga dikenal dengan nama El Sahara El Beida dalam bahasa Arab, merupakan salah satu destinasi wisata yang unik dan mempesona di Mesir. Terletak sekitar 45 km di sebelah utara kota Farafra, Gurun Putih menawarkan pemandangan yang begitu kontras dan menawan. Gurun ini dipenuhi dengan formasi batuan kapur putih yang menjulang tinggi, menciptakan lanskap yang seolah-olah berada di planet lain. Batuan kapur yang lapuk dan terkikis oleh angin selama ribuan tahun telah membentuk berbagai bentuk yang unik, seperti jamur raksasa, dan bahkan patung-patung yang seolah-olah dipahat oleh tangan seniman. Hamparan Gurun Putih terbentang luas sekitar 3010 km persegi, menjadikannya sebagai salah satu kawasan gurun pasir putih terbesar di dunia. Di tengah-tengah gurun ini, terdapat Crystal Mountain, sebuah gunung yang dipenuhi dengan kristal kuarsa yang berkilauan di bawah sinar matahari. Selain pemandangan alamnya yang menakjubkan, Gurun Putih juga merupakan habitat bagi berbagai satwa liar, termasuk gazelle, kucing pasir, domba barbari, rubah, dan serigala. Namun, karena iklim gurun yang ekstrim, jumlah satwa liar yang hidup di gurun ini relatif sedikit. Gurun Putih merupakan bagian dari Taman Nasional White Desert, sebuah kawasan yang dilindungi karena keunikan dan keindahan alamnya. Taman ini juga menjadi tempat perlindungan bagi beberapa suku Badawi yang masih hidup secara nomaden di wilayah gurun. Taman Nasional Bryce Canyon. Bryce Canyon adalah keajaiban alam yang luar biasa yang terletak di Utah, Amerika Serikat. Taman ini terkenal dengan formasi batuannya yang unik, yang dikenal sebagai Hoodo. Hoodo adalah pilar batu kapur yang menjulang tinggi dengan puncak yang runcing. Formasi batuan Bryce Canyon terbentuk selama jutaan tahun akibat proses erosi dan pelapukan. Batu kapur yang membentuk formasi batuan ini sangat rapuh dan mudah larut oleh air.
Air hujan dan salju yang mengalir di permukaan tanah selama jutaan tahun telah mengikis batu kapur, membentuk formasi batuan yang kita lihat saat ini. Hodo Bryce Canyon memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran. Beberapa hodo memiliki bentuk yang menyerupai jamur, menara, atau bahkan manusia. Hodo-hodo ini tampak begitu mencolok di antara hamparan tebing batu kapur yang berwarna merah dan jingga. Teluk Panga, Thailand. Teluk ini adalah salah satu tempat wisata paling populer di negara tersebut. Teluk ini terkenal dengan formasi karst kapur dramatis dan laguna tersembunyinya. Formasi karst kapur di Teluk Panga terbentuk selama jutaan tahun oleh erosi dan pelapukan. Formasi ini menjulang tinggi di atas permukaan laut, menciptakan lanskap yang unik dan indah. Teluk Panga juga merupakan rumah bagi berbagai aktivitas, termasuk tur perahu, kayak, snorkeling, menyelam, hiking, dan berkemah. Kuil Theaprom atau Kuil Tomb Raider. Kuil ini menjadi salah satu lokasi syuting film Tomb Raider tahun 2001. Film ini dibintangi oleh Angelina Jolie sebagai Lara Croft, seorang arkeolog dan petualang. Kuil Theaprom terletak di dalam kompleks Angkor Wat, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Kuil ini dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Jayawarman VII untuk menghormati ibunya. Kuil ini awalnya dikelilingi oleh sebuah kota, tetapi kota tersebut telah runtuh dan meninggalkan kuil ini berdiri sendiri di tengah hutan. Kuil Theaprom dikenal dengan bentuknya yang unik dan terbengkalai. Pepohonan besar tumbuh di antara reruntuhan kuil, menciptakan pemandangan yang dramatis. Film Tomb Raider mengeksplorasi keindahan dan misteri kuil ini, dan menjadikannya salah satu tempat wisata paling populer di Kamboja. Mata air panas Grand Prismatic Spring. Taman Nasional Yellowstone di Wyoming, Amerika Serikat, terkenal dengan mata air panasnya yang unik dan indah. Salah satu mata air panas yang paling terkenal di taman ini adalah Grand Prismatic Spring. Mata air panas ini adalah mata air panas terbesar di Amerika Serikat dan terbesar ketiga di dunia. Grand Prismatic Spring memiliki diameter sekitar 100 meter dan kedalaman sekitar 50 meter. Mata air ini memiliki warna pelangi yang indah, mulai dari biru cerah di bagian tengah, kuning di bagian tengah, hingga oranye dan merah di bagian tepi. Warna-warna ini disebabkan oleh bakteri yang hidup di mata air panas tersebut. Bakteri-bakteri ini menghasilkan pigmen warna yang berbeda-beda, tergantung pada suhu dan komposisi kimia air. Bakteri yang menghasilkan warna biru hidup di suhu yang lebih dingin, sedangkan bakteri yang menghasilkan warna kuning, oranye, dan merah hidup di suhu yang lebih panas. Bakteri ini adalah fotosintetik, yang berarti mereka menggunakan energi dari matahari untuk menghasilkan energi. Bakteri ini juga menggunakan sulfur dioksida dari air panas untuk menghasilkan nutrisi. Pigmen warna yang dihasilkan oleh bakteri ini disebut karotenoid. El Peñón de Guatapé, keajaiban alam di Kolombia. El Peñón de Guatapé, atau yang juga dikenal sebagai Piedra del Peñol, adalah sebuah monolit atau menhir yang berdiri kokoh di wilayah sekitar kota Guatapé, di Departemen Antioquia, Kolombia. Ini adalah salah satu formasi geologis paling ikonik di negara ini dan tujuan wisata yang populer. El Peñón de Guatapé adalah formasi batuan yang mengesankan yang menjulang setinggi sekitar 220 meter, 722 kaki, di atas sekitarnya. Terdiri dari granit, sejenis batuan beku yang terbentuk dari pendinginan dan pembekuan magma. Asal-usul El Peñón de Guatapé yang sebenarnya masih diperdebatkan di kalangan ahli geologi, tetapi diyakini telah terbentuk jutaan tahun yang lalu selama pengangkatan pegunungan Andes. Saat pegunungan naik, formasi batuan di sekitarnya terkikis lebih cepat karena pelapukan dan aktivitas tektonik, meninggalkan monolit granit yang lebih tahan berdiri tegak. Air terjun Svartifos. Svartifos Waterfall yang berarti air terjun hitam dalam bahasa Islandia adalah air terjun yang indah yang terletak di Taman Nasional Skaftafell di Tenggara Islandia.
Air terjun ini terkenal dengan latar belakangnya yang unik berupa kolom basal heksagonal, yang menyerupai pipa organ. Air terjun ini berasal dari gletser Svinafellsjökull, yang mengalirkan aliran kecil yang mengalir di atas tebing basal. Kolom basal heksagonal ini terbentuk selama letusan gunung berapi purba. Saat lava cair mendingin, ia retak membentuk pola-pola teratur, menciptakan kolom-kolom yang mencolok yang kini menjadi bingkai air terjun yang mengalir deras. Air terjun Svartifos tidak hanya merupakan daya tarik visual, tetapi juga simbol warisan geologis dan alam Islandia yang kaya. Gurun Pinachles. Gurun Pinachles adalah sebuah lanskap gurun yang unik dan indah yang terletak di Australia Barat. Gurun ini terkenal dengan formasi batu kapur berbentuk pilar yang menjulang tinggi di atas permukaan tanah. Formasi batu kapur ini terbentuk jutaan tahun yang lalu, ketika lautan menutupi wilayah ini. Saat lautan surut, air hujan yang menetes dari langit mulai melarutkan batu kapur. Erosi ini membentuk formasi batu kapur yang unik dan indah yang kita lihat sekarang. Gurun Pinachles adalah rumah bagi berbagai macam flora dan fauna. Beberapa hewan yang dapat ditemukan di gurun ini antara lain kanguru dan burung hantu. Chocolate Hills, keajaiban alam di Filipina. Perbukitan coklat, atau dalam bahasa Cebuano disebut Mga sa Sokolate, adalah sebuah formasi geologi yang unik dan menakjubkan di Provinsi Bohol, Filipina. Formasi ini terdiri dari sekitar 1.260 bukit berbentuk kerucut yang tersebar di area seluas lebih dari 50 km persegi. Bukit-bukit ini tertutupi oleh rumput hijau yang berubah warna menjadi coklat selama musim kemarau, sehingga memberikan nama yang unik untuk formasi ini. Asal-usul pasti dari perbukitan coklat masih menjadi perdebatan di kalangan ahli geologi. Beberapa teori yang ada antara lain. Teori vulkanisme. Menurut teori ini, perbukitan coklat terbentuk akibat aktivitas vulkanik purba. Batuan di kawasan ini diduga terbentuk dari letusan gunung berapi jutaan tahun lalu. Seiring waktu, erosi dan pelapukan membentuk bukit-bukit berbentuk kerucut yang ada saat ini. Teori karstifikasi, teori lain menyebutkan bahwa perbukitan coklat terbentuk melalui proses karstifikasi, yaitu pelarutan batuan kapur oleh air. Air hujan yang mengandung asam karbonat secara perlahan melarutkan batuan kapur di bawah permukaan tanah, membentuk rongga dan gua. Seiring waktu, rongga-rongga ini runtuh, membentuk bukit-bukit berbentuk kerucut. Air terjun bawah laut di Mauritius. Air terjun bawah laut ini bukanlah air terjun yang sebenarnya, melainkan ilusi optik yang disebabkan oleh aliran pasir dan lumpur di dasar laut. Ilusi ini terlihat seperti air terjun yang mengalir dari dasar laut ke permukaan, tetapi sebenarnya air tersebut hanya berputar dan tidak mengalir kemanapun. Saat air laut mengalir melewati pasir atau lumpur, air laut yang jernih akan terlihat seperti mengalir di atas pasir atau lumpur yang lebih gelap. Air terjun bawah laut di Mauritius dapat ditemukan di beberapa lokasi, salah satunya di lepas pantai Le Morne. Lokasi ini merupakan destinasi wisata populer bagi wisatawan yang ingin melihat ilusi optik yang unik ini. Gunung Kelimutu Flores. Kelimutu adalah sebuah gunung berapi aktif yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki 3 buah danau kawah di puncaknya, masing-masing memiliki warna yang berbeda-beda, yaitu biru, merah, dan putih. Danau Kelimutu terbentuk akibat aktivitas vulkanik. Saat Gunung Kelimutu meletus, magma yang panas melelehkan batuan di bawah permukaan tanah, membentuk rongga-rongga. Air hujan yang masuk ke dalam rongga-rongga ini kemudian membentuk danau. Keunikan warna-warna pada Danau Kelimutu ini disebabkan oleh kandungan mineral dan gas vulkanik yang ada di dalamnya. Danau yang berwarna biru mengandung belerang, danau yang berwarna merah mengandung aluminium hidroksida, dan danau yang berwarna putih mengandung silika. Warna-warna pada Danau Kelimutu ini dapat berubah-ubah seiring dengan waktu. Perubahan warna ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti aktivitas vulkanik, cuaca, dan jumlah mineral dan gas vulkanik yang ada di dalam danau.
Depresi Danakil Ethiopia. Depresi Danakil adalah sebuah keajaiban geologi yang terletak di Ethiopia Utara. Ini adalah salah satu tempat terendah dan terpanas di bumi, dengan ketinggian rata-rata 125 meter, 410 kaki, di bawah permukaan laut. Depresi ini juga merupakan salah satu wilayah vulkanik paling aktif di Afrika, dengan beberapa gunung berapi aktif dan mata air panas. Depresi Danakil adalah rumah bagi berbagai fitur geologis yang tidak biasa, termasuk panci garam, yaitu depresi ditutupi dengan panci garam besar, yang terbentuk ketika air laut menguap. Panci garam adalah sumber garam utama untuk wilayah tersebut. Danau lava. Depresi adalah rumah bagi beberapa danau lava aktif, yang merupakan kolam lava cair yang terlihat dari permukaan. Geser. Depresi memiliki beberapa geser, yang merupakan mata air panas yang menyemburkan air panas dan uap ke udara. Gunung berapi. Depresi adalah rumah bagi beberapa gunung berapi aktif, termasuk Erta Ale, yang merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Depresi Danakil adalah lingkungan yang keras dan tidak bersahabat, dengan suhu yang bisa mencapai hingga 50 derajat Celcius, 122 derajat Fahrenheit. Namun, ini juga merupakan tempat yang menarik dan unik, dan merupakan tujuan wisata yang populer bagi wisatawan dan ilmuwan. Lencois Maranhenses. Gurun ini adalah gurun yang terkenal dengan formasi bukit pasirnya yang unik dan indah. Lencois Maranhenses mencakup area seluas sekitar 15.000 km persegi. Gurun ini memiliki iklim tropis yang kering, dengan suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Musim hujan berlangsung dari bulan Januari hingga Juni, dan selama musim ini, bukit pasir akan dipenuhi air, membentuk laguna yang indah. Lencois Maranhenses merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di Brasil. Gurun ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan, dan merupakan tempat yang ideal untuk kegiatan seperti hiking, berkemah, dan menjelajahi laguna. Lencois Maranhenses terbentuk akibat aktivitas angin yang membawa pasir dari gurun Guajira, yang terletak di negara tetangga, Kolombia. Angin ini membawa pasir ke arah timur, dan ketika mencapai Lencois Maranhenses, pasir tersebut diendapkan di permukaan tanah. Antelope Canyon, Arizona. Gua-gua ini adalah sebuah ngarai sempit yang terletak di dekat Page, Arizona, Amerika Serikat. Ini adalah tujuan wisata populer, yang dikenal dengan dinding batu pasir berwarna-warni dan formasi uniknya. Formasi di Antelope Canyon adalah hasil dari erosi oleh angin dan air. Seiring waktu, angin dan air telah mengukir batu pasir menjadi serangkaian lorong sempit, ceruk, dan kubah. Antelope Canyon adalah tempat suci bagi orang Navajo. Orang Navajo percaya bahwa ngarai tersebut adalah gerbang menuju dunia roh. Dinding Antelope Canyon terbuat dari Navajo sandstone, yang merupakan jenis batu pasir yang dikenal dengan warnanya yang cerah. Warna-warna ini disebabkan oleh adanya oksida besi dan mineral lainnya. Salar de Uyuni, Bolivia. Ini adalah dataran garam terbesar di dunia, terletak di Bolivia. Dataran ini memiliki luas sekitar 10.582 km persegi, atau sekitar 10 kali luas Danau Toba. Salar de Uyuni terbentuk akibat pengeringan Danau Mincin, sebuah danau prasejarah yang ada sekitar 40.000 tahun yang lalu. Danau ini mengering karena perubahan iklim dan aktivitas manusia. Dataran ini memiliki permukaan yang halus dan rata, seperti cermin. Ketika hujan turun, permukaan Salar de Uyuni akan berubah menjadi cermin raksasa yang memantulkan langit dan awan di atasnya. Fenomena ini dikenal sebagai Espejo del Cielo, atau cermin langit. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Salar de Uyuni. 1. Dataran ini mengandung sekitar 10 miliar ton garam. 2. Salar de Uyuni adalah salah satu sumber garam terbesar di dunia. 3. Salar de Uyuni juga merupakan sumber litium terbesar di dunia. 4. Salar de Uyuni memiliki ketebalan rata-rata 10 meter. Meteora.
Ini adalah kompleks biara ortodoks timur yang terletak di Pegunungan Pindus, Yunani. Biara-biara ini dibangun di atas puncak batu kapur yang menjulang tinggi, sehingga tampak seperti melayang di udara. Meteora berasal dari kata Yunani, meteoros, yang berarti di udara. Biara-biara ini dibangun pada abad ke-14 dan ke-15 oleh para biarawan yang mencari tempat yang terpencil untuk beribadah. Terdapat banyak spekulasi tentang bagaimana caranya batu-batu di meteora ini terbentuk. Banyak orang percaya bahwa jutaan tahun yang lalu, dataran tempat berdirinya meteora ini merupakan dasar dari sebuah danau pedalaman yang luas. Menurut salah satu teori, naiknya suatu bagian kerak bumi secara besar-besaran, entah bagaimana, menyebabkan batu-batu ini mencuat ke atas. Majalah Eksperimen menjelaskan bahwa beberapa geolog percaya bahwa batu-batu ini pasti terbentuk antara tahun 2000 dan 1000 sebelum Masehi. Mount Roraima. Gunung ini adalah gunung tertinggi di jajaran dataran tinggi Tepui Pakaraima di Amerika Selatan. Gunung ini memiliki puncak yang datar seluas 31 km dan dibatasi oleh tebing-tebing vertikal setinggi 400 meter, 1.300 ft. Gunung ini terletak di 3 negara, yaitu Venezuela, 85%, Brasil, 5%, dan Guyana, 10%. Gunung Roraima pertama kali dideskripsikan oleh penjelajah Inggris Sir Walter Raleigh pada tahun 1595. Gunung ini terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja dan tebing-tebingnya yang menjulang tinggi. Tebing-tebing ini seringkali berada di atas kabut dan awan. Gunung Roraima adalah salah satu keajaiban alam yang paling menakjubkan di dunia. Gunung ini merupakan tempat yang populer bagi para pendaki dan peneliti. Kapadokia. Ini adalah wilayah di Turki Tengah yang terkenal dengan formasi geologinya yang unik, termasuk menara peri, gereja batu, dan kota bawah tanah. Wilayah ini juga merupakan rumah bagi sejumlah atraksi bersejarah dan budaya, seperti Museum Terbuka Goreme dan Kastil Uçhisar. Kapadocia berasal dari bahasa Persia, Kapatucia, atau diartikan sebagai The Land of Beautiful Horses, negeri dengan kuda-kuda yang indah. Kawasan Cappadocia menawarkan pemandangan yang luar biasa, keindahan alam dengan cerobong peri dan rumah batu, lembah yang indah, bukit bulan yang indah, dan sederet tempat wisata menarik lainnya. Cappadocia terbentuk dari proses geologi yang kompleks yang berlangsung selama jutaan tahun. Proses ini dimulai dengan letusan gunung berapi yang membentuk lapisan abu vulkanik yang tebal. Lapisan abu ini kemudian mengeras menjadi batuan lunak yang dikenal sebagai tuf. Erosi angin dan air kemudian mulai mengikis batuan tuf ini. Angin membawa pasir dan debu yang perlahan-lahan mengikis batuan tuf, membentuk lubang-lubang kecil. Lubang-lubang ini akan semakin besar seiring waktu, membentuk tebing-tebing curam. Proses erosi ini juga dipercepat oleh aktivitas manusia. Keindahan bumi tak hanya terletak pada permukaannya, tetapi juga dalam rahasia yang tersembunyi di kedalaman geologisnya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe serta nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa.